Aduh maaf. Tiris siapa? Di sana. Dari sono sih kita tadi ya pakai jaket dulu. Ya, Baru makan. Saya sedang sih. makannya Bang Udin sendirian aja. Nah, iya tadi makan sih ya. Alhamdulillah. Ngajak-ngajak terus bayarin Ustaz. Udah sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Yazid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kuliah kali ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak mengikuti sunnahnya. Salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kalau mau dimanisin itu Pak. adalah Atau sekalian kalau mau sholat lihat saya aja. sunnah rawatib namanya. Itu. Sholat sunnah rawatib ini sangat penting dan diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Bagi yang belum, seperti kita, seperti saya, harus memulai sholat sunnah rawatib, terutama yang ada yang istilahnya muakkad dan ghairu muakkad. Minimal yang muakkad dulu yang dipentingkan dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat dan kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, keluarga Imran. Ayatnya adalah ayat 31 ya. 31. Ayat ini memperkuat materi pembahasan kemarin. Jadi sebelum kita baca ayat, ini kita ulas materi yang kemarin, yaitu tentang manisnya iman. Salasun man kuna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa di dalamnya bisa memperoleh 3 perkara itu, wajada halawatul iman, saya akan mendapatkan manisnya iman. Pengen gak dapat manisnya iman? Pengen sekali Pak. Ini kita harus berusaha untuk mendapatkan manisnya iman. Amin, amin. Mudah-mudahan. Salah satu bentuk kegiatan kita adalah taklim rutin ini. Diharapkan peserta dan pemateri itu mendapatkan manisnya iman. Iman itu beda ya. Kalau kata akal itu puasa itu lapar, haus. Tapi kata iman beda itu. Kacamata iman berbeda dengan kacamata akal gitu. Banyakan ada perbedaan-perbedaan tersebut. Antara iman dan akal ya, harus disinkronkan gitu. Jangan sampai keimanan kita diakal-akalin sehingga menjadi kafir. Jadi Gus Samsudin. Banyak orang mengatakan as-sholatu lidzikri, katanya. Sholat kan buat mengingat. Ya udah cukup ingat aja. Nggak ada di Al-Quran juga nggak ada dicungkir balik ya. Kenapa? Karena hanya menggunakan akal. Gitu. Makanya harus pakai iman. Ketika pakai iman, nah sesuai dengan ayat ini. Nanti. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita lanjutkan hadisnya dulu. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada di sini? Enggak ada ya? Ada. 3 perkara yang akan membuat
seorang bertambah keimanannya, cintanya, manisnya iman. Yang pertama adalah mencintai karena Allah. Al-hubbu billah minal iman. Cinta karena Allah. Kita berukhuwah, kita berteman, kita bersaudara harus karena Allah. Suatu hari ada seorang sahabat yang mau berkunjung ke rumah sahabatnya. Dia tidak membawa apa-apa. Datanglah malaikat dengan menyerupai manusia dan bertanya kepada orang tersebut, mau kemana kamu? Mau ke rumah saudara saya. Kamu bawa apa? Gak bawa apa-apa. Gorengan. Bawa gorengan enggak? Enggak. Bawa jeruk enggak? Enggak. Ini Lalu masih bawa hangat apa nih. katanya? Masih hangat. nih. Sama. Kata sahabat tadi, saya hanya membawa cinta karena Allah. Maka malaikat seketika itu dalam hadis dikatakan berkata, saya ini utusan Allah katanya. Saya malaikat, bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu karena perbuatanmu tersebut. Masya Allah. Itu sahabat itu selalu menjadikan kita supaya berkaca dengan. Introspeksi diri. Jadi ketika silaturahim aja kita nggak punya apa-apa, kita udah datang aja silaturahim itu. Dengan datangnya karena Allah, pulangnya kadang-kadang dikasih lauk pauk ya. Kalau pedagang lauk gitu kan. Alhamdulillah. Itu. Asal jangan cerita tanya ya no kiai teh. Oi, saya bawa singkong ke kiai, pulangnya dikasih kambing gitu kan. Harap ya dong. Katanya, udah kalau gitu saya mau bawa ini katanya. Biar pulangnya dikasih kebo katanya. Ternyata pulangnya dikasih singkong. Kata. Masya Allah. Jadi kita betul-betul harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyakunallaha wa rasuluhu. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada masiwahuma. Itu yang kedua yang bisa menambahkan manisnya iman, karena dia cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi selainnya. Yang ketiga, dia membenci kemaksiatan, kemungkaran, seperti dia benci kepada kekafiran dan takut kepada azab Allah dan neraka Allah. Begitu kemarin ya materinya. Masih ingat ya? Iya, diingetin lagi. Gak lupa. Baik, mari kita baca ayat yang mendukung bagaimana untuk kita menumbuhkan cinta kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Dibaca artinya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah hai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni, mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu dicatat ini. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Tulis tuh kalau mau ditulis. Akhlak kepada Allah adalah mencintainya.
akhlak kepada Allah adalah mencintainya. Ada pulpennya? Mana kemarin? Oh, di kelas. Tinggal. Akhlak kepada Allah adalah mencintainya. Jika kita mencintai Allah, terus jika kita mencintai Allah, kita akan mendapatkan 2 hikmah. Nah, jika kita mencintai Allah, kita akan mendapatkan 2 hikmah, 2 perkara, 2 perkara yang agung. Jika kita mencintai Allah, kita akan mendapatkan 2 hikmah, 2 perkara yang agung. Yang pertama, yaitu Allah akan membalas cintanya. Jadi kabita. Jadi yang pertama, Allah akan membalas cinta orang yang mencintainya. Dan Allah akan membalas orang yang mencintainya ini. Ini pertama nih. Nah, kalau kita tidak mencinta Allah, apa yang mau dibalas oleh Allah? Jelas Allah tidak bisa mencintai orang yang tidak mencintai. Saya sering katakan dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabbahu Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta bertemu Allah, datang ke majlis taklim, menuntut ilmu, mendengarkan dengan baik, mencatat dengan baik. Karena kalau kita liko nggak bawa catatan, gitu, nggak bawa buku, kata Imam Syafi'i, ilmu itu lebih cepat lepasnya daripada kambing. Jadi bagaimana ngikatnya? Yaitu dengan mencatatnya, merekamnya. Laduninya itu. Laduninya Ya. Yang kedua belum. Jadi yang pertama, perkara yang akan kita peroleh atau hikmah yang akan kita peroleh akan mendapatkan balasan cinta dari Allah. Iya, satu. Sebenarnya akhlak kepada Allah itu yang pertama sekali itu bukan mahabbatullah. Materi yang pertama ketika kita liko adalah ma'rifatullah. Tak kenal maka tidak akan mahabbah gitu. Taruh. Jadi kita ta'aruf. Seharusnya antum semua sudah mendapatkan materi ma'rifatullah. Udah kan ya dari Pak Jamar ya? Lupa kali. Makanya mohon nanti kan pindah murabi itu ada catatannya. Materi apa yang sudah diperoleh. Nah, harusnya begitu. Ketika pindah murabi nih Pak Ustadz nih, materi-materi yang sudah kita peroleh. Ya. Yang lagi bisa Ustaz. Ya. Ya. Ada deh Pak Ustadz. Ya. Yang kedua nih, akan mendapatkan keagungan yang kedua. Ini yang dicari oleh semua orang, dicari oleh Rasul, dicari oleh semua makhluk, yaitu akan mendapatkan ampunan. Wa yaghfiru lakum dunubakum tuh. Jadi kalau udah cinta, ngeslah, nggak usah masuk neraka, sebenarnya surga. Makanya dalam doa kita itu ada doa khusus kita pribadi banget sama Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini fa'afini wa'fu'ani. Berarti udah buru-burunya. Oh iya itu doa khusus banget itu. Itu doa paling khusus. Nggak kebawa keluarga ke bawah itu. Saya diijajahin sama guru itu. Hah? Diijajahin sama guru ngamal ini aja Chan. Ya, itu. Wirid itu aja. Makanya kebeli rumah ya. Ada Allah yang ngasih, orang udah cinta gimana sih? Gitu. Kata Ustadz Aceh dulu mah, kalau kamu pengen apa ya, udah deketin yang punya. Yang punya siapa? Allah katanya. Nah, terutama yang terakhir. Terakhir itu ada waghfirli dengan wa'fu'an itu beda. Kalau waghfirli itu dosanya masih ada tapi diampuni. Tapi kalau wa'fu'ani itu dosanya ada dulu dihapus seperti nggak ada gitu. Makanya sampai wa'fu'ani itu
wa'fu anni, ya Allah hapus segala dosa saya gitu. Nabi wapuane. Numpa bene. Ya. Di Iya mah, Allahumma firli warhamni, langsung sujud aja, nggak butuh ampunan Allah. Ekspres namanya itu ya. Udah itu 8 itu kalau bisa betul-betul dijajahin katanya tadi, dibaca dengan sungguh-sungguh ketika sholat, itu akan tumbuh cinta kepada Allah. Pantesan itu tadi. Ana dulu ketika sekolah di PGA ada guru namanya Pak Rahmatullah. Itu sholat disuruh bapak mah nggak ngasih tugas apa-apa. Talar cenah sholat jeung artina cenah. Ulah naon ternyata kepanggilna ayeuna. Oh benernya. Kalau gitu udah ditalar eta. Tadinya mah kita sholat dia udah hafal. Anu nalar udah seminggu teh ya. Ada Ibu Uis sekarang jadi pengawas teh. Oh ya. Nalar dia. Bener semuanya artinya bisa Pak. Karena kurang panas we ingin kapalkeun. Iya. Kita belum terlambat kita ya. Iya bener. Kita belum terlambat. Apalagi kalau guru memang tiap ini kan anak muridnya kita ikut belajar. Iya. Jadi kita ngajar itu sebenarnya ikut belajar gitu. Ya Pak Tono ya. Ya. Itulah kalau kita mencintai Allah, kita akan mendapatkan 2 keagungan. Yang pertama adalah apa tadi? Membalas cintanya. Dapat cinta. Dibalas cintanya. Bagaimana perasaan kalau cinta nggak dibalas? Aduh. Tepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan gimana? Oh, ya cari lagi tangannya ya. Kalau dengan manusia. Iya, kalau sama manusia. Nyari Tuhan lagi cenah waduh. Iya kan? Maksudnya nyari manusia lagi ya. Kata Allah gitu, kamu cari Tuhan selain saya gitu, sampai begitu kan? Kalau kamu memang nggak mau menyembahku, carilah Tuhan selain saya gitu kan. Kalau kamu masih maksiat di dunia ini, cari Tuhan selain saya. Begitu Allah. Allah sebenarnya tegas gitu ya. Nah, tulis selanjutnya, bagaimana cara mencintai Allah? Nah, ini sangat penting. Bagaimana cara mencintai Allah? Apa jalannya? Strateginya? Nah, di situ dalam ayat dijawab hanya fattabi'uni. Cuma ikut aja, ikutin aku kata Rasulullah. Caranya adalah mengikuti Rasulullah. Udah. Rasulullah sholatnya berdiri ruku ya ikutin. Bukan kayak tadi ya, orang yang itu cuma menafsirkan ayat enaknya otaknya ada sendiri kan. Wah, di Islam itu fadkuruni. Niat aja. Ya, niat aja. Fadkuruni. Cuma tujuan fadkuruni katanya. Ingat aku. Udah, enggak mau sholat. Ini karena menafsirkan dengan otaknya aja. Nah, itu bagaimana cara mencintai Allah, yaitu fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Dalam ayat selanjutnya Allah mempertegas. Ayat selanjutnya, kul ati'ullah war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang kafir. Kalau kita sudah tidak dicintai Allah ya bahayalah. Segala aib kita dibuka oleh Allah bahaya ya. Nah kita ini banyak aibnya daripada taatnya kan. Masya Allah. Jauh ya. Naiknya benar. Betul Masya Allah. Tutupilah. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan materi kita kali ini, yaitu bagaimana kita meraih yang pertama dulu tadi. Cintanya Allah. Dengan apa supaya kita meraih manisnya iman. Jadi kalau kita mencintai istri karena Allah gitu. Mencintai anak karena Allah, mencintai Mencintai teman karena Allah. Jangan sampai karena yang lainnya gitu. Memang ya kadang-kadang kita kan gangguannya dunia ya. Cinta karena dunia itu ya salah. Waktu mau menikah kan kata Rasulullah berpesan, nikahilah karena 4 perkara. 1 karena cantiknya,
bahenolnya. Untuk 2 karena apanya? Harta. Hartanya. 3 karena apa? Karena keturunan, turunannya. jabatan, kedudukan. Yang keempat karena apa? Karena agamanya. Nilainya 1 itu. Karena agamanya. Pilihlah kamu karena yang keempat fardud bidatid, maka kamu akan dapat 3-3-nya tuh. Jadi dapat 4 tuh ya. Agamamu. Gitu. Jadi agama nomor 1 berarti. Iya. Nilainya kan dunia 0, turunan 0, cantik 0, agama 1. 0 tambah 0 tambah 0, 1 doang. Jadinya 1000 ya. Kalau misalnya punya agama 1000. Ini jadi 1000 tuh. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu Jadi paham. sebelum menikah lihat rapot terakhir agamanya berapa nilainya. agamanya. Makanya jadi guru agama. Tapi jangan juga jangan dilihat jangan nggak dilihat wajahnya, maksud kata Rasulullahnya. Sama nyari ke Salah. rumah calon istri nyari Jadi sama nilai agama. Nilai agama coba lihat rapotnya. Lihat dulu wajahnya kan, karena harus sekufu ya. Iya. Ali, Ada waktu itu kan anaknya Pak Haji. pada waktu itu kan ada yang nikah ya, yang sahabat yang siapa yang hitam sekali kan, bukan Bilal apa siapa tuh, nikah sama bangsawan kan, akhirnya kan nggak sekufu itu, maka bercerailah gitu. Lalu dinikahi oleh Rasulullah kan. Nah, ininya apa namanya, tanggung jawab. Itu makanya menikahi tersekufu katanya. Nah sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri, monggo, terkait dengan mari kita meraih manisnya iman ini. 1, karena Allah. 2, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. 3, yaitu membenci Karena apa? maksiat ya, sebagaimana kita membenci neraka, benci maksiat. Tadi teh Pak Ustadz Yazid izin bertanya terkait tadi teh ya silaturahmi tidak bawa apa-apa. tidak apa-apa ya itu saudara Wasil. Saya mah kadang-kadang karena kebiasaan tradisi, kadang-kadang karena kita nggak punya apa-apa jadi nggak jadi Nggak silaturahmi. jadi satu apa ya? Kumaha eta? Bener kadang-kadang perasaan ada ya. Iya. Kadang-kadang Benar. mau nengok Sekarang mereka udah punya dasar gini. iya. Nah, tidak tahu Ustaz gitu ya. Kadang-kadang apalagi mau nengok yang sakit. Kadang-kadang niat tuh jadi Jadi Apa malu ya? lah akhirnya. jadi mundur gitu. Mundur gitu. Nah, umat tip nata. Karena udah budaya di kita gitu ta. Ya Nggak pertama, bawa teng-tengan misalnya bawa pemuka pintu lah. pertama mungkin saya pernah dengar tuh Pak Ustadz Heri bilang, innamal amalu biniat, katanya. Kemarin waktu di sono, amin yatasawwaru bi amali dunya fayasiru bi amal akhirat bi husni niat, katanya kan. Taklimul mutalim bab pertama gitu. Berapa banyak katanya amal-amalan akhirat menjadi amalan dunia. Kenapa? Karena jeleknya niat. Sholat ingin dipuji gitu. Atau ngaji cuma laporannya doang yang dipuji Robi gitu. Iya, tapi kita malah latihan kalau gitu. Ada kan kemarin sudah di-share ya. Iya. Kenapa harus laporan itu? Iya. Buat melatih kita, bukan untuk ria gitu. Nanti pun kita akan dihisab oleh Allah gitu kan. Karena tapi kami amalin yatasawwaru bi amali dunya fayasiru bi amal akhirat. Berapa banyak amal dunia jadi amal akhirat. Kenapa? Karena niat yang baik tadi. Ya memang kalau nggak ada uang ya cari aja dulu kalau nggak mau, kalau mau ikutin adatnya. Iya. Tapi kan adat itu bisa jadi ibadat. Gitu. Ibadat sama adat itu harus berbeda. Tuh. Kalau adat itu ya kebiasaan aja, tapi kalau ibadat itu pakai niat. Gitu. Bedanya itu doang. Gitu. Pakai ya kata orang. Nah, iya benar. Bener-bener Pak. Abg sok kita tak. Malu doang. Aduh, kita Malu Pak ya. Beni terjadi. Beli tadi bukan pantau. Malu sama manusia ya. Anunya Nggak sama. masalah. Siapa tahu kalau niat tadi ikhlas ya, malah dapat yang lebih tadi, Betul. yang umur atau rezeki. Iya. Emang niat itu yang perlu kita
ini Perkuat. nulis hadisnya mah itu tahun 2012 ini. Hmm. Ini nama amal ini nama amal. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Caranya gitu, cara dipakai belajar lagi mah. Iya, Iya, pakai pakai belajar lagi, inget lagi Iya. gitu. Makanya nanti Hmm. Pak Irben ini udah siap nih ngisi di SMK ya. Oh, SMK ya. Asal berdua. Oh, Kalau berdua. sendiri belum itu didampingi Siap. dulu. Gitu. Saya boleh. Insya Allah ya. Heeh, Iya. iya. Saya mau nanti yang ngawal aja. Iya. Iya, nggak Di SMA apa-apa. mana Pak? SMK Muhammadiyah itu. Iya, Pak benar cocok. Siap itu. Sekali datang 500.000. Wih. Tahu bro. Saya masuk Ini Kita nama- masalah kita yang ngasih. Iya. Bukan dia yang visita. Ini nama Alvin lihat lagi. Iya. Jawabannya seperti itu kayaknya. Jadi walaupun kita memang kalau memang kita nggak punya sama sekali, tetap aja kita hadir. Iya. Minimal mendoakan, Yang penting niatnya kuat gitu ya. perkuat. Oh kita niat emang bener niat. Betul-betul niat Kebetulan karena emang Allah punya ingin uang. mendoakan gitu. Mm-mm. Tapi syukur-syukur tadi ya, saya kesini ingin Iya. mendoakan aja. Iya. Ngepelan nggak apa-apa gitu. Lebih bagus. Paling nggak ada ya udah, jangan. Iya, jangan Sam- dipaksain. Ini sampai nggak jadinya ini ya. Nah itu yang bahaya. kan? Siapa tahu dengan datangnya kita dia itu akan terhibur juga gitu. Iya. Emang Nah, ya itu tradisi. berarti kata saya mas setan itu yang memutus silaturahmi itu niat kita jadi balik lagi mungkin. Iya. Waswisu ya. Ya itu. Jadi wah nggak enak. Padahal mah yang di sana mah nggak berharap bawa kentengan gitu kali. Ya emang itu sering yang nggak munafik Iya. ya. Muncul itu dalam benak hati ya itu kadang-kadang suka muncul. Iya wajar sih. Tapi bener eta kayaknya abigennya eta. Karena orang biasanya misal silaturahmi kagu sok Bawa-bawaan bawa gitu barang nekadinya aduh kumaha. itu ya itu enak. Teu enak teh ya, gitu. Gak jadi lah. Itu tadi tuh dibisik-bisik pas bisnis. Was Bulan berangkat. Itu Gitu mungkin. Kayaknya deh. Terus emang yang di silaturahmi juga suka Nanya. lihat Karena kebiasaan kali itu. kebiasaan. Karena adat kan beda dengan syariat. Iya. Adat Iya. boleh nggak syariat. Mau naon itu mau naon. Malah dia biasanya jangan bawa apa-apa dulu ntar. kayak hari raya. Heeh. Ya kan di kita kan Ah, kalau biasa. kumpul saudara dikasih teh. Iya. Pas nggak dikasih. Koret amat. Karena emang Iya. sudah Udah tradisi bener, Pak. Geus lah bari mah lillah belah cik urang. Nah itu cobaan berat emang. ya berat lah. Nah, kalau Pak Ben ini berapa kali niatin datang ke depan. Nggak jadi. Nggak jadi. Heeh. itu berarti kan bukan cuma saya ya. Iya. Ya itu karena apa? Curhat. Sebenarnya Iya. karena tadi lah. Nah, Karena apa ya? kebiasaan ada. Adanya mungkin Pak Kewi itu karena apa ya? Karena sayang sama dia atau apa gitu ya. Iya. Sama teman gitu kan nggak enakan gitu. Tapi tadi jelas gitu. Seorang sahabat dicontohin gitu kan. Iya. Oh kalau diterusin itu nanti ada malaikat itu yang nemuin teh tadi ke rumah Pak Benny tadi ya. Terus ini, mau kemana kamu? Feedbacknya. Iya. Iya. Aduh. Siapa tahu Di jalan ketemu bungkusan berapa? Nah sekalian aja nggak bisa. siapa tahu suruh gue Pak Eri bawa meteran orang kapling ya. Menang kapling gitu. Ada kawannya. Alhamdulillah ya Pak Ucep. Itu Pak Ucep aja sampai nggak jadi ke sini. Belum ada Udah ada bungkusan. bungkusan. Lain lagi mungkin belum nggak ada ongkos ya kalau jarak jauh ya. Kalau nggak Bisa, ada Cari ongkos. kalau gitu Bisa ya. jadi. Iya. Nah, nggak ada bensin misalkan nggak jadinya. Kalau itu Kayak kemarin saya mau mobil katanya bensinnya nggak cukup. Maksudnya nggak cukup dompetnya bukan bensinnya. udah bawa motor. Saya pikir udah tahu beliau kan di kecamatan. Nggak tahu bablas Di rumahnya. ke rumah begitu. Saya kecamatan masih bingung di belah pos